Belum klop rasanya kalau kalian sering warawiri ke daerah Muria, tapi belum mencoba PO1 ini yang merupakan PO legendaris di wilayah ini. PO yang pernah berjaya di masa 90-an sampai 2000-an ini kini meredup di tengah berjayanya PO-PO baru di jalur ini. Pada trip kali ini, saya akan mencoba naik PO Nusantara yang jadi pembuka trip saya di tahun 2026. Seperti apa tripnya? Langsung aja yuk kita saksikan bersama-sama. Selamat sore teman-teman, sekarang pukul 6 kurang 6 menit saya sudah berada di Terminal Pulau Gebang. Ini hari Jumat, tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Kok lupa aku. Tanggal 9 Januari, jadi aku bakalan ngetrip ke Kudus. Jarang-jarang nih aku ke Kudus teman-teman, dan di trip kali ini tuh aku nggak sendirian, bakal ada temanku yaitu Migdar. Jadi sebenarnya punya urusan Migdar sih, cuman aku nemenin aja Migdar ke Kudus. Nah, aku hari ini berangkat naik salah satu PO bis legendnya Muria Raya. Kalian udah pasti tahu apalah, karena di covernya sudah ada gambar bisnya. Ada nggak ya? Yaudah, ini sekarang aku lagi mau cetak tiket teman-teman. Jadi bisnya itu aku pesannya lewat Traveloka. Di Traveloka tulisannya jam 6, tapi sebenarnya bisa berangkatnya setengah 7 sih. Jadi masih ada waktu. Nah, ini aku sudah ada di agennya Nusantara Terminal Pulau Gebang. Ini teman-teman nomornya kalau kalian pengen pesan tiketnya. Nah, itu temanku Migdar belinya lewat agen. Cuman aku udah terlanjur belinya di online duluan. Ini dengan ibu siapa, Bu? Bu siapa, maaf? Ibu Rini. Tini. Oke. Ini servis makannya di mana toh, Bu? Di Subang. Kenapa? Oh, di Subang. Oh, di Marconi. Siap. Telat ya kayaknya. Bukan telat sih, mepet. Masih di Jatinegara, jadi saya tukerin dulu lah. Saya bawa dulu aja. Dua-duanya? Dua-duanya. Dia 1A kan ya? Jadi tinggal naik ya. Oke, Bu. Mas Migdar. Siap. K7161OB. Armadanya hari ini. Tunggunya di pintu 5 ya. Oke, Bu. Ini dapat bis yang mana? Yang hitam ya, Bu? Oh, yang hitam gelap itu ya. Yang satu namanya Timotius 1B. Nah, ini teman-teman untuk tarif tiket Nusantara. nanti Kenapa? Cek poin dulu kan ya? Dua-duanya cek poin. Nanti Siap. tinggal masuk, tinggal naik. Nomor bisnya ini ya. Oke. Tunggunya di pintu 5. Pintu 5. Terima kasih, Bu ya. Oke, sama-sama. Nah, ini harga tiketnya. Itu harga lama loh. Sekarang 290 kan, Bu? 295. Kudus ya? 295. Ya. Kan Naik, sama kan, naik sama 15.000. 295. Sama kok. Oke, makasih Bu ya. Sama-sama. Mari, Pak. Oke, tiket sudah di tangan. Tiketnya Migdar juga udah saya tukerin. Nanti kita cek poinin dulu, jadi Migdar tinggal naik aja. Ini Sinar Jaya, kok agak sepi Sinar Jaya. Kok udah pada berangkat bisnya ya? Biasanya Sinar Jaya kalau jam-jam segini tuh rame banget, hari Jumat lah apalagi. Tapi ini sepi teman-teman, nggak ada antrean. Oke, kita cek poinkan dulu tiketnya. Jadi kalau kalian berangkat di Terminal Pulau Gebang, setelah tukar tiket di loket, kalian bisa cek poin dulu di loketnya di Sub. Nah, setelah dicekin nanti bisa masuk ke gate yang di sebelah sana. Nah, gate-nya tuh pakai QR code gitu, cetret. Nanti gate-nya kebuka. Tapi saya mau nungguin Migdar dulu di bawah. Sekalian ngopi-ngopi dulu di coffee shop yang ada di Pulau Gebang, yaitu Libers. Enak. Waktu itu saya pernah nyoba kopinya enak. Jadi saya mau ngopi dulu di sana sambil nungguin Migdar. Nah, ini dia coffee shopnya. Kita ngopi dulu. Isi mau long black ice. Pakai sugar? Enggak pakai. Jadi 23.000. 23. Pakai QR ya? Nah, di sini aja deh. Jadi kalau Migdar datang tahu. Hari ini Migdar bawa sepeda motor juga dan dia parkir di sana. Jadi nunggunya di sini aja biar kelihatan kalau dia datang. Akhirnya ketemu sama Migdar lagi. Migdar, Sehat.
Udah ditukerin tiketnya, udah aman. Sekarang kita mau on the way ke atas. Soalnya ini udah 12 menit lagi udah jadwal keberangkatan nih. Nah, mumpung masih ada waktu, saatnya kita absen dulu beberapa bis yang ada di Terminal Pulau Gebang di hari Jumat malam nih. Biasanya ramai, tapi kelihatannya hari itu nggak terlalu ramai. Mungkin karena efek baru selesai libur tahun baru ya. Jadi banyak orang yang nahan buat liburan lagi. Pulau Gebang di pukul 6:30 hari Jumat malam. Lumayan teman-teman. Nggak terlalu rame, tapi nggak sepi juga. Itu kencan aku tuh. Emily. Ini kan Emily kan? CB5. Ini Barcolit. Tapi Barcolit yang ini. Victor lagi ngonten-ngonten dulu guys. Di sini ada Barcolit yang sleeper. Itu ada Haryanto, ada Kencanaku. Sana ada MJPM, Agra, Haki 06. Bukan yang lantaran, Gung Sejati, Harvest. Kita di pintu 5 sih. Nah, teman-teman di sini kan ada fasilitas penginapan. Penginapannya di sebelah sana tuh. Nah, jadi keluar dari pintu 7, nyebrang ke sana. Murah, penginapannya 15.000 plus mandinya 5.000, jadi 20.000. Nah, SSM baru aja masuk nih. Tujuan Ponorogo. Poris, Ponorogo. Saya sudah pernah naik SSM ini dan recommended waktu itu turunnya di Madiun. Ini Aki 006 berangkat nih. Halo. Dengan sehat. Sehat. Ini ada Mahardika, bekasnya Sembodo ini ya. Ini ada BM 127, ada Agra ke Malang, yang sleeper. Wah, Santoso seru juga ini. Santoso. Terus ini ada M-Trans yang apa ya? Kok aku jadi lupa kode-kodenya M-Trans. Blue Lagoon, Tanjung Priok Malang. Itu ada Rosalia Indah R25, kayaknya Wonosobo pagi tuh baru nyampe. Wonosobo pagi menarik loh, dicoba. Gimana? Ya kan? Jadi hari ini tuh bakal barengan sama anak-anak kalian ke Jogja 30.000 ya? 30.000. Kamu nggak dapat tiket? Dapat minggu depan. Oh, minggu depan. Tanggal 16. Hari ini siapa aja yang berangkat? Ada Sena sama Andika. Andika. Aduh, kita masih menunggu mereka ya. Oke. Harus jam-jam sekinan juga berangkatnya. Jogja bukan CB5 sih ingatku. FR. Iya, SR kok. Tapi bener tuh. Mas. Oh iya bener loh, Jogja loh. Foto-foto bisnya udah hadir. Ini bis 30.000 nih. Dan kemarin drama ya? Drama, karena hampir di-cancel tiketnya. Tapi punyamu aman? Aman. Tiketnya aman ya? Aman. Aman. Setelah perjuangan, tiket-tiket mereka tidak di-cancel teman-teman. Yang kebeli 30.000 di Traveloka. Ini armadanya sudah hadir nih. Wah, ternyata JB5 sekarang jatahnya ya. Apa aku yang kudet nggak tahu. Sembodo Jogja lewat nih Suits Kombi. Saya sudah pernah naik ini juga teman-teman. Recommended bisnya. Nyampe Jogja pas subuh. Jadi nggak terlalu tengah malam, nggak terlalu kesiangan. Jadi pas lah jamnya. Ini yang Blue Lagoon juga berangkat nih menuju ke Malang. Ini M-Trans Jakarta City Light yang kalau berangkat dari Surabaya jam 10 malam. Kalau dari sini nggak terlalu malam-malam banget, tapi kalau dari Surabaya gile, jam 10 guys. Jam 10 malam. Dan yang udah pernah nyoba itu katanya nyampe Pulau Gebang itu sekitar jam 9. Jadi ya udah hampir siang nyampenya ya. Ada yang dapat tiket 30.000. Wah, Israel. Real. Berangkat. JB5 lagi. Tuh. Nah. Ganteng. Sleeper bus paling murah. Jogja. Jakarta Jogja. Enggak dong. Se-Indonesia. Oh iya, se-Indonesia. Se-Indonesia loh. Hati-hati. Sukses 30.000. Wes, sleeper termurah se-Indonesia. Rimba Raya masuk nih teman-teman. Ini yang Shakira A003 Mas Anas. Ini sudah 18.42, belum ada tanda-tanda. Tapi memang biasanya sih agak telat-telat dikit teman-teman. Mungkin jam 7 gitu kali ya. Karena di sini jalurnya tuh lewat
lewat mana ya? Lewat nggak tahu tengah kota atau mana, pasti berangkatnya itu dari Grogol, dan Grogol di jam sibuk, di jam-jam pulang kantor itu macetnya parah banget. Jadi kayaknya sih pasti telat kayaknya bisnya. Cuman nggak tahu telatnya berapa lama ya, kita lihat aja. Telat. Hati-hati. Yo, telat banget ya. Udah dikontrol lagi. Akhirnya tepat 30 menit dari jadwal keberangkatan, bis tiba juga nih buat menjemput saya dan Mikdar di Terminal Pulau Gebang. Untuk NS01 kali ini sesuai incaran nih, pakai unit HS251 Jet Basa D Black Dove yang cukup ikonik dengan sasis Scania K380 IB Comfort Shift. Sasis premium nih pada zamannya. Ya memang dulu Nusantara itu mewah-mewah armadanya teman-teman. Kalau dilihat ini warna Black Dove-nya sepertinya baru repaint ya, karena terakhir saya ketemu unit ini warnanya tuh nggak semulus ini. Bro, belum kenalan lo kita, siapa? Namanya Rehan. Rehan, Timo. Berangkat dulu, siap. Cuman kita ini. Let's go. Wishlist tercapai guys. Nah ini M-Trans yang baru nih, berangkat pakai Avante yang baru. Cakep banget ini lampunya. Jati Kudus. Sama pak, berdua bareng. Mantap sekali ini guys. Betul. Ini dia masih pakai kursi cangkang. Ini kayak pelopor gak sih kursi cangkang? Mikdar mau syuting dulu Mikdar. Mikdar lagi nyoba elektriknya loh. Wih. Masih fungsi ya. Cuman mepet ke depannya. Nah, aku plong ini tuh. Kalau aku pas. Kalau di Mikdar majuin dia kena partisi depannya teman-teman. Jadi memangnya recommended tuh di sini nih 1B nih. Kalau 1A menangnya dia sendirian aja seatnya. Dia elektriknya masih fungsi loh, gokil ini bis. Perawatannya sih oke banget. Oke nih teman-teman, kita berangkat juga nih. Pukul 7.12. Ini ada bis Harapan Jaya nih, sleeper termurah di jalur Jakarta Surabaya. Dia pakai bodi kombi. Depan kita ada Handoyo. Sepertinya ini Handoyonya ke Jogja nih. Gimana, nyaman? Pol. Mantap. Mumpung bisa baru jalan, kita ngobrolin sedikit yuk mengenai sejarah PO Nusantara nih teman-teman. PO1 ini merupakan legenda di jalur Muria Raya. PO asli Kudus ini berdiri sudah sejak tahun 1960-an. Di masa jayanya, PO ini menguasai jalur ini di sekitar tahun 90-an sampai awal tahun 2010-an lah kira-kira. Kala itu Nusantara punya sekali banyak armada dengan sasis premium seperti Volvo atau Scania yang belum banyak dimiliki oleh PO lain. Tidak hanya berjaya di jalur akap, PO ini juga berjaya di bisnis pariwisatanya. Saya yakin kalian dulu pasti sering sekali lihat bis dengan livery Beethoven. Dulu bis pariwisata ini berseliweran di mana-mana. PO Nusantara bahkan punya bisnis karoseri juga yang bekerja sama dengan perusahaan karoseri asal Malaysia, yaitu Gemilang Coachworks. Jadilah karoseri Nusantara Gemilang atau sering disebut Nusgem. Di masa jayanya, karoseri Nusgem banyak sekali membuat bis untuk Transjakarta. Beberapa di antaranya masih bisa kalian lihat di jantung kota Jakarta, termasuk bis double decker wisata. Sayangnya memasuki era tahun 2010-an, PO ini mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Ada yang bilang masalah manajemen, ada yang bilang masalah regenerasi pemilik, ada juga yang menyalahkan bisnis karoseri sebagai penyebabnya. Yang pasti saya berharap Nusantara bisa terus bertahan karena bisa dibilang PO1 ini sudah jadi ikon dunia transportasi di Indonesia. Mampir Bekasi Barat. Gak umum masuk Bekasi Barat dengan Bekasi Timur.
selama 3 tahun rutin ngebis, kayaknya baru sekarang ini saya keluar di Bekasi Barat. Pernah keluar Bekasi Barat? Baru sekarang? Hah? Belum. Oh, turun pernah? Ini Damri juga kesini teman-teman. Nih Bekasi Barat macet. Gila, aku udah berapa tahun ya nggak ke Bekasi Barat. Udah lama banget teman-teman. Tahun 2026 baru balik ke sini naik Nusantara. Nah, akhirnya di kiri nih harusnya. ...1939 kita di Bekasi Barat. By the way, ini mumpung nyala, aku mau nge-review sedikit mengenai seat super eksekutifnya nih teman-teman. Ini kan bentuknya kursi cangkang, dan yang menakjubkan adalah elektriknya masih berfungsi semua loh. Ini tombolnya di sini, ini buat bikin rebah, ini buat negakin lagi. Ini kita coba ya, kita bikin rebah nih. Nah, dia tuh bagian dudukannya ikut maju. Nah, coba rekamin. Nah, rebahnya segini coy, mantap. Cuman sayangnya leg rest-nya kurang naik dikit. Kalau leg rest-nya bisa naik kayak City Trans, mantap sih, mantap, nyaman. Terima kasih Mas Migdar, hari ini saya punya kameramen. Tuh. Dan saya rekomen banget pilih seatnya tuh yang di sini ya, 1B, karena ini agak ketutup tas saya sih. Ketutup tas saya, kakinya bisa selonjoran sampai depan teman-teman. Ini kita berangkat lagi. Dan kalau di tempatnya Migdar itu mentok partisi depan tuh, wah, sempit banget. Jarak seatnya aja beda. Kenapa? Tidak rekomen kalau buat tinggi badan 165 kali. Nah, kalau 160, 165 masih oke kayaknya. Cuman ya masih nekuk dikit kayaknya tetap. Tinggimu berapa? 170. Tingginya Migdar 170. Tuh mentok. Kalau di sini nyaman teman-teman. Pokoknya kursi tengah 1B itu kalau di super eksekutif spesial lah. Pasti nggak mentok depan. Mantap. Ini kita udah langsung berangkat nih dari Bekasi Barat jam 7.41. Saya tegakin lagi ya. Lepas dari Bekasi Barat, masih ada 2 penjemputan lagi, yaitu di Cikarang dan di Karawang. Untuk mempersingkat waktu video, maka nggak perlu saya tunjukin lah ya teman-teman untuk footage-nya. Oke, ini 8.12, kita udah nyampe di Cikarang, jemput penumpang lagi. Baru di sini kita dapat selimut bludru kayak gini, kayak selimutnya Sinar Jaya. Terus di sini juga ada bantal. Ini bantalnya kalau nggak mau dipakai bisa dilepas. Nah, kita pasang aja bantalnya. Bantalnya enak sih, pas di kepala dan nggak terlalu tebal, jadi nggak ganjel leher gitu rasanya. Terus ini untuk seatnya dia nggak ada meja makan ya. Jadi udah ini buat armrest aja, dan posisi armrestnya enak nih, pas banget di tangan. Di jalan tol Jakarta Cikampek lalu lintas masih lumayan padat, hingga jalan gerbang tol Cikampek utama barulah lalu lintas mulai terurai. Untuk kecepatan bis ini nggak bisa dibilang lambat nih teman-teman. Pada saat jalan tol lumayan lowong, bis ini bisa dipacu hingga kecepatan 100 km per jam. Jadinya tenaga dari Scania K380 yang bisa dibilang usianya nggak muda lagi ini masih bisa lumayan dimaksimalkan nih. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam, akhirnya tiba juga nih di exit tol Subang, di mana bis akan melakukan servis makan di rumah makan Marconi. Sebagai informasi, kalau keberangkatan dari timur, maka servis makannya nanti di rumah makan Sari Rasa yang ada di Wuleri. Ya, rumah makan yang legendaris itu teman-teman.
By the way, lokasi rumah makan Marconi ini nggak terlalu jauh dari Resto Rosin Subang. Dari pertigaan exit tol, kalau mau ke Marconi, kita belok ke kiri. Sementara kalau mau ke Resto Rosin Subang, ambil arah kanan sana. Dimana arah sana tuh juga ke arah kota Subang. Sebelumnya saya sudah pernah satu kali servis makan di rumah makan ini, yang juga pertama kalinya tuh saya ke Marconi. Waktu itu naik PO Adibus menuju ke Yogyakarta, dan impresi saya waktu itu cukup puas sih. Makanannya enak-enak. Nah, gimana di trip kali ini? Kita coba lihat aja ya. SR3 Aju Malang ya? Ini Aju Malang bukan sih? Avante kok. Ini Blue Line juga sih. Oke teman-teman, kita baru aja nyampe di rumah makan nih, pukul 21.46 di rumah makan Marconi. Aku mau mereview sedikit, soal tadi belum sempat. Jadi di atas ini ada lover AC-nya. Nah, lover AC JBHD. Jadi di sini masih belum ada port charging ya. Port chargingnya itu di sebelah sana. Dan sebagai penumpang yang duduk di tengah, saya nggak bisa mengakses sana karena ketutupan sama penumpang sebelah saya, nggak enak. Padahal dia portnya ada 3 tuh, lumayan. Nah, ngomongin soal kenyamanan seat, ini kan tadi di DM sama di WA tuh banyak yang bilang saya soal seatnya nih, seat melorot ya katanya ya. Ternyata pas dicoba memang bukan melorot ya, aku ngerasanya kurang nyaman sih, kurang ergonomis. Karena ini teman-teman, seatnya itu dia cekung gini loh. Jadi di bagian pantat atau tulang ekornya tuh malah naik gitu. Padahal kalau seat yang enak kan justru di bagian pantatnya tuh turun dan naik ke atasnya tuh ke depan gini. Ini malah cekung. Jadi kalau duduk ya gampang melorot akhirnya, dan kurang nyaman sih di pantat saya untuk sini. Sama leg restnya kurang naik menurut saya. Dah, mau makan dulu. Nanti kita review-review lagi deh. Midar sudah menunggu di depan. Ini di kiri kita ada Raya nih, yang armada baru nih, SR3. Cakep banget. Di sini juga ada Raya juga. Ini yang merek Purwantoro. Di sini ada Blue Line. Sebelahnya ada Kalinggajaya JB5. Dan yang menarik ini nih, ada Laju Prima. Ini kayaknya armada yang ke Malang deh ini. Soalnya Avante yang baru. Untuk servis makannya di sebelah sini teman-teman. Jadi satu sama ada Gunung Mulia, ada GM Royal, ada Ranajaya, Adibus, Mahkota, Nusantara. Terus sebelah sini Kalinggajaya, itu pariwisata. Sebelah sana ada Raya sama Nusa Bali. Terus Adibus di sebelah sana. Terakhir kali saya kesini waktu naik Adibus ya, servis makannya di sebelah sini masih. Sekarang pindah belakang. Oh, siapin tiket dulu. Terima kasih. Lihat dulu ya Mbak, pilihan menunya apa aja nih. Telur bulat. Ini ayam rendang ya Mbak? Oh, semur. Tempe, mie, sama ada sop. Terakhir ada kerupuk. Oke, ini dia menuku. Jadi aku ngambil sayur sop, ngambil telur, ngambil tempe, sama mie gorengnya sedikit plus kerupuk. Mie duar ngambil ayam semur. Ayam semur. Itu udah ganti ayam goreng tuh sekarang. Habis kan semurnya. Ini Laju Primanya berangkat. Armada cakep tapi jalannya pelan. Oke, kita makan dulu. Let's go. Oke, udah selesai servis makan teman-teman. Overall servis makannya enak di Marconi. Ini untuk kedua kalinya aku ke Marconi. Dan tadi telur bulatnya enak, tempenya enak, sopnya enak walaupun agak tajam ya ladanya. Dan ya overall enak sih makanannya teman-teman, nggak mengecewakan. Informasi untuk penumpang Nusantara 01
Nusantara yang sudah selesai silakan naik kembali. Nusantara siap diberangkatkan kembali. Nah ini kita Nusantara siap diberangkatkan kembali. sudah dipanggil nih teman-teman untuk persiapan keberangkatan. Tapi kayaknya aku mau ke toilet sebentar. Toiletnya ada dua dia. Ada di belakang sini, ada di dalam juga. Oke, kita ke toilet dulu. Oke, selesai toilet. By the way, ini bisnya bodinya lebih mulus daripada terakhir kali aku lihat, teman-teman. Terakhir aku lihat nih bodinya udah agak rusak-rusak, kayaknya habis di repaint deh nih. Oke. Sudah kembali ke seat. Semakin rame nih. Ini Gunung Mulia baru masuk lagi. Ini pukul 10.14 kita berangkat dari rumah makan Marconi, teman-teman. Aduh, puas banget rasanya dapat bis single glass kayak gini. Ngeliat ke depannya plong banget. Udah gitu nggak banyak stiker, nggak ditebel-tebelin pakai kaca film. Wah, view ke depannya sih puas banget. Dari tadi saya ngeliatin view ke depan. Oh ya, di sini kompartemen bagasinya nggak tertutup. Buat naruh tas muat sih. Cuman saya taruh sini aja. Toh legroomnya juga lumayan luas. Jadinya nggak perlu taruh atas. Terus di atas sana ada soket listrik juga tuh. Jadi kalau kalian mau ngecas bisa di atas juga. Cuman nggak boleh ngecas power bank ya. Kelihatan nggak? Terus di sini ada TV, tapi TV-nya untungnya tidak beroperasi, dimatiin aja. Jadi nggak silau kalau malam. Ini kita sudah dapat TV yang sangat jumbo di depan. Ngelihat Panturis, bukan Panturis lagi, Trans Jawa Race. Nah, ini untuk di sini krunya ada 2 teman-teman. Tapi saya belum kenalan, nanti ajalah kenalannya pas mau nyampe aja. Belum sempat pengen ngobrol sih. Ini kita lagi OTW masuk ke jalan tol. Ini kalau di depan ini nanti belok kanan itu masuk ke jalan tol. Sedangkan kalau kita lurus itu ke arah Resto Rosin Subang. Kalau lurus sana ke Rosin tuh. Terus ke arah Subang Kota juga lurus ke sana. Jadi ke Resto Rosin, ke Kota Subang. Ke sana teman-teman. Kalau tadi ke arah Marconi lurus lagi itu ke arah ini nih, apa namanya? Ke arah Pantura. Nah, itu ada Rosin CB5. Asli bis ini kan jalannya 100 ya, cuman rasanya tuh kenceng banget teman-teman, kayak 120. Begitu bandingan suspensinya masih oke banget ini, walaupun memang di beberapa momen kalau kena jalan lumayan rusak, lumayan kenceng ya suaranya. Tapi tuh bandingan suspensinya empuk, enak, ngayunnya tuh pas gitu.
Tiba di ujung tol Semarang yaitu di Kaligawe, ini lumayan parah kondisi jalannya karena lagi ada pembangunan tol Semarang Demak. Waduh, ini sampai ada truk yang kejeblos di lubang nih. Dari sini bis melalui jalan non-tol sampai tiba di kota Kudus. Nah, pas saya ngetrip ini lagi masuk ke musim hujan yang lumayan sering nih intensitas hujannya. Bahkan beberapa hari setelah trip saya ini, wilayah Demak, Pati, Kudus dan sekitarnya kena bencana banjir yang lumayan parah. Terminal Kudus pun sampai lumpuh dan bis-bis nggak bisa masuk. Untung aja pas ngetrip ini, walau ada genangan banjir di beberapa ruas, masih bisa dilewati dengan lancar. Setelah tidur sejenak, ternyata bis sudah tiba di kota Kudus nih teman-teman, dibangunin sama kru karena memang rencananya saya sama Migdar itu mau turun di terminal Kudus. Tapi setelah dipikir-pikir, kan Migdar ada urusan di kota Kudus ya, ngapain kita turunnya tuh di terminal. Dah gitu kita naiknya bis Nusantara lagi, poolnya itu ada di tengah kota Kudus. Beda dengan bis-bis muriaan lainnya yang biasanya tuh melanjutkan perjalanan ke Jepara atau ke Pati dan nggak melalui kota Kudus biasanya. Ya udah deh, akhirnya saya sama Migdar memutuskan untuk turun di poolnya Nusantara yang ada di Getas, di pusat kota Kudus. Terima kasih Pak. Yuk. Akhirnya teman-teman tiba juga di poolnya Nusantara nih pukul 3.23. Oh, jalan. Nah, wah, di sini dulu aja ya. Kayaknya bisa istirahat nih di bangku-bangkunya. Bangku-bangku panjang ini. Ini lagi gerimis 3:30 dan kita tidak tahu arah harus kemana. Nuskem. Ini SE juga kan ini kan? Ini si Givari dapet nih. Ini baru masuk double decker yang karoseri Nuskem nih.
Tuh pariwisata kan, jalan PJKA kayaknya ini. Lagi pasang tulisan pariwisata, kayaknya PJKA berarti. Jumat malam kan soalnya. Senin pas ke sono ya. Iya. PJKA Semarang. Untuk armada termewahnya PJKA coy, pakai double decker, keren ya. Cakep banget. Jalan PJKA ya mas? Bawa PJKA Semarang kan ya? Iya mas. Dari Senin. Halo. Oke teman-teman, ini sekarang sudah jam 5 pagi. Jadi tadi saya sempat istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol sama Migdar, terus backup file ke laptop, urusan toilet juga. Jadi ini baru sempat bikin closingan nih. Overall untuk bis ini highlightnya itu di kecepatan ya. Ini 8 jaman kita sudah sampai di Kudus. Dan ini enaknya naik Nusantara tuh kita bisa turunnya di tengah kota teman-teman. Garasinya ini pas di pusat kota. Sedangkan kalau bis-bis Muria lain kan rata-rata cuma sampai terminal dan mereka melanjutkan perjalanan ke Jepara, ada yang ke Pati gitu. Jadi ini poin plus banget nih kalau kita naik bis Nusantara. Aku nggak tahu deh bis Muria lain ada nggak ya yang bisa sampai tengah kota juga. Kayaknya sih nggak ada deh. Kalau kalian tahu boleh tulis kolom komentar teman-teman. Dan poin plus lainnya adalah servis makannya. Servis makannya enak di Marconi semalam. Walaupun secara pilihan lauk sayuran nggak terlalu banyak, tapi untuk rasanya enak teman-teman. Dan poin plus lainnya adalah krunya ramah-ramah. Sayangnya saya nggak sempat kenalan loh krunya ini siapa aja. Mungkin kalau kalian ada yang tahu nama krunya NS01 ini siapa, boleh banget dibantu ya, ditulis di kolom komentar teman-teman. Terus poin plus lainnya adalah untuk ukuran bis yang tanda kutip usianya sudah uzur, bahkan bodinya aja masih pakai body jet bus HD, ini bisa masih tergolong oke banget kondisinya. Kebersihannya juga sangat terjaga. Saya nggak ngeliat tuh ada banyak kotoran atau ada kecoa keliling-keliling, tuh nggak ada teman-teman. Selimutnya aja wangi loh. Jadi wah, ini poin plus sih buat Nusantara. Tapi untuk di trip ini juga ada beberapa catatan sih. Yang pertama soal kenyamanan. Untuk seat super eksekutif ini nggak bisa dibilang seat yang nyaman ya, karena ergonomisnya tuh kurang dapet. Saya jadi nggak heran teman-teman saya pada bilang ini tuh seat melorot, karena memang posisinya baik waktu duduk maupun rebah itu nggak bisa posisi duduk sempurna gitu loh. Kita pasti melorot karena dia bagian cekungnya itu ada di tengah-tengah bantalan dudukannya, jadinya kurang enak teman-teman. Saya semalam tidur juga merasa badan saya agak sedikit sakit, terutama di lutut saya kan ngegantung ya, leg rest saya tuh kurang naik posisinya, jadinya ya agak kram-kram sedikit lah teman-teman. Terus apalagi ya, untuk harga tiket 295.000. Saya sempat cek di Redbus, dibandingin sama super eksekutif lain di rute ini kan ada salah tuh tiketnya 290.000. Terus ada Haryanto malah 280.000. Yang lebih mahal itu Nusantika 320.000. Poin plus dari bis-bis lain ini adalah mereka masih dapat paket snack dan air mineral. Sedangkan untuk Nusantara ini sayangnya kita nggak dapat apa-apa, bahkan air mineral pun enggak. Ya kedepannya saya berharap sih Nusantara terus ada improvement ya. Saya nggak pengen nih bis-bis legend kayak Nusantara gini menutup operasionalnya, sayang banget. Semoga Nusantara kedepannya bisa terus improve ya, semoga bisa beli armada baru juga supaya bisa terus bertahan nih di Muria Raya, karena ini salah satu pemain asli Muria Raya nih teman-teman, dan legend juga. Dulu pada masanya
terkenal banget, apalagi bis pariwisatanya ya, di mana-mana kita bisa lihat ada bis pariwisata dengan livery Simfoni itu terkenal banget. Oke teman-teman, aku masih di kota Kudus ini seharian. Kayaknya aku bakal pulang ikut angkatan malam nanti. Masih belum tahu naik bis apa. Ini masih nunggu beberapa kabar PO. Ya, udah ada beberapa inceran tapi masih nunggu kabar nih, armada incerannya jalan apa enggak. Mungkin siang baru ada keputusan nih naik bis apa. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.